Saat ini sudah bergabung juga bersama kami Kabar Eskrim tahun 2008 sampai 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno Duaji, kami ingin tahu pendapat Bapak. Karena Bapak dengan tegas mengatakan kasus Brigadir J ini seharusnya simpel. Tapi ini sudah 25 hari lebih belum terungkap, Pak. Iya, dari semula saya katakan simpel ya. Walaupun diulang-ulang, karena tersangka kan sudah ada kan yang mengaku menembak. Kan berkali-kali pemeriksaan Komnas HAM, pemeriksaan daripada Polres, daripada tim sus, yang nembak kan sudah ngaku. Kemudian jenazahnya ada kasat mata, TKP jelas, saksi juga ada. Kemudian barang bukti berupa senjata, berupa selongsong ada. Jadi kan tersangka sudah ada satu. Apakah tersangka akan berkembang menjadi lebih dari satu, atau hanya satu, atau banyak? Ya, itu tergantung hasil pemeriksaan nanti. Baik. Dan tergantung juga alat bukti yang lain. Apa itu alat bukti yang lain? Hasil visum. Hasil visum et repertum dari otopsi kedua kan bisa menunjukkan apakah hanya luka tembak saja atau ada luka yang lain. Juga hasil dari forensik digital terhadap CCTV. Hasil digital forensik terhadap handphone. Dan hasil keterangan saksi pembantu rumah tangga, dan katanya berkembang lagi di media, bahkan ada salah satu ajudan yang di TKP. Nah, itulah tugas penyidik untuk mengembangkan, menghubungkan persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya. Nah, jadi artinya tidak terlalu sulit lah. Dan saya yakin penyidik Polri yang tim sus ini bekerja sudah on the track, sudah bagus. Mungkin sebentar lagi mereka akan mengumumkan, dan saya yakin Polri akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikian. Oke, Pak Susno, kalau kita menyimak statement yang disampaikan Pak Mahfud MD menyebutkan bahwa kasus ini tampaknya ada unsur psikohierarki dan psikopolitis. Bapak melihat apakah ada unsur yang dimaksud tersebut yang berkaitan dengan hierarki dan politis? Kalau hambatan psikohierarki memang ada ya pada waktu awalnya, karena bagaimanapun juga Pak Sambo itu atasan dan bintangnya 2. Bukan tersangka ya beliau ya. Artinya mau tak mau beliau kan diperiksa sebagai saksi. Nah, diperiksa sebagai saksi yang meriksa pangkatnya lebih rendah. Tetapi dengan sudah dinonjobkan, maka akan mempermudah jalannya pemeriksaan. Dan saya yakin Pak Sambo itu adalah atasan yang baik, seorang jenderal, dia tidak akan menghambat jalannya pemeriksaan. Jadi sekarang artinya hambatan psikologis itu sudah tidak ada. Tinggal hambatan politis. Nah, ini yang saya tidak tahu, saya tidak bisa menjelaskan. Dan mudah-mudahan hambatan psikologis ini juga tidak ada, mudah-mudahan. Tapi saya kan tidak menjamin karena saya kan tidak berada di dalam begitu. Tapi saya yakin dengan sudah dinonaktifkan itu tidak ada lagi mestinya. Pak Susno, tadi dari kuasa hukum menyatakan perlu melibatkan pihak luar, Pak. Bahkan TNI kalau perlu ikut campur. Menurut Bapak seperti apa? Pertama, kalau TNI ikut campur, TNI kan bukanlah lembaga yang bertugas menegakkan hukum untuk sipil ya. Polisi militer itu adalah penyidik untuk militer. Tetapi kalau dia dimintai bantuan, misalnya bantuan teknis dalam rangka kedokteran forensik kan sudah diberikan. Itu sah-sah saja karena di bawah koordinasi daripada forensik Polri, sehingga hasilnya nanti menjadi hasil tim dan itu menjadi pro justisia. Tapi kalau Polri yang langsung take over ini kan itu tidak benar lah, tidak sah secara hukum gitu.
Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Pak Susno Duaji dan juga Pak Kamarudin. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.